Cerita Donghua, Novel Kultivasi. Kaisar Naga Part 56. Edisi yang ke-551 hingga 560. Dengan suara serak cerita dilanjut. Cahaya dingin menyeruak dari mata pria itu, bagaikan pisau di musim dingin, ingin membunuh semua yang ada di depannya. Namun pria parubaya itu mengabaikannya. Jangan buang-buang energi, bekerja samalah dengan baik, dan penderitaanmu akan berkurang saat waktunya tiba. Dia berdiri dan mengusap dagunya dengan tangannya, kau tahu cara kami. Jika kau membuatku kesulitan di jalan, aku tidak keberatan, membunuh semua orang di kapal ini. Pria itu sangat marah dan ingin meraung liar. Namun, dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Saat pria parubaya itu mengusap dagunya, dia bisa melihat dengan jelas cincin di tangannya. Dia adalah Night Demon. Kali ini, seorang Night Demon benar-benar naik ke kapal terbang. Semua orang tidak tahu tentang ini. Dan identitas pria yang ditahan itu juga sangat jelas. Dia adalah putra Zhou Lin, paman negara, dan kakak laki-laki Zhou Xiaoyu di kota kekaisaran. Namanya adalah Zhou Hongyun. Sebagai putra tertua Zhou Lin, Zhou Hongyun memiliki status yang luar biasa bahkan di kota kekaisaran. Hanya sedikit orang yang berani menyinggung perasaannya. Tanpa diduga, Zhou Hongyun ditangkap oleh Night Demon hari ini. Dan dia pun diseret ke atas kapal. Masih ada waktu sebulan sebelum upacara pemujaan leluhur dinasti Yan Agung. Kami berencana untuk menangkap beberapa orang di bulan ini sebagai hadiah untuk Kaisar Jing Yuan di masa mendatang. Kamu Zhou Hongyun, meskipun reputasimu tidak sebagus adikmu Zhou Xiaoyu, itu juga sensasi. Pria parubaya itu mensibir, dan matanya penuh dengan dingin. Sebelum menaiki kapal, dia terlebih dahulu membeli 2 tiket. Kemudian, memanfaatkan keberangkatan kapal, dengan kecepatan kilat, dengan bantuan Night Demon di kota kekaisaran, dia menyergap Zhou Hongyun dalam perjalanan pulang. Setelah membuatnya pingsan, dia menuangkan sebotol anggur padanya, menyamar, dan menyeretnya ke atas kapal. Semua orang mengira pria ini mabuk, siapa sangka pria yang tampaknya biasa-biasa saja ini sebenarnya adalah Zhou Hongyun yang menyamar. Dan tujuan perjalanan ini adalah kota Changxin. Night Demon memiliki markas di kota Changxin. Langit tinggi dan kaisar jauh, di sana benar-benar cukup aman. Beberapa waktu lalu, Chang Yunho melakukan penyisiran gila-gilaan dan hampir membunuh semua iblis malam yang mengintai di kota kekaisaran. Namun yang mengejutkannya adalah garis keturunannya tidak pernah tersentuh. Selama kurun waktu ini, ia mendapati bahwa divisi penindasan iblis di kota kekaisaran akhirnya melonggarkan kewaspadaannya. Jika ia pergi seperti ini, ia akan merasa dirugikan. Jadi, ia memberanikan diri. Tangkap Zhou Hongyun sebelum pergi. Itu bisa dianggap sebagai penjelasan. Dan Zhou Hongyun ditangkap oleh iblis malam dengan cara yang membingungkan. Chang Yunho, kau mengaku bisa menghitung segalanya, aku ingin tahu apakah kau bisa menghitung tipuanku. Pria parubaya itu dalam suasana hati yang baik. Kali ini, ia bergerak, yang bisa dikatakan sebagai jalan keluar dari situasi putus asa. Ia tidak hanya lolos dari penangkapan divisi penindasan iblis, tetapi ia juga menangkap seorang jenius yang sangat penting. Ketika ia kembali, ia akan mengurungnya. Pada hari upacara pemujaan leluhur, setelah memenggal kepalanya, ia akan mempersembahkan kepalanya sebagai hadiah kepada Kaisar Jing Yuan. Memikirkan keterkejutan Kaisar Jing Yuan saat melihat beberapa kepala di bawah tatapan mata orang banyak, pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Kepuasan yang mengerikan perlahan muncul dari wajahnya yang pucat. Dasar Kaisar Guguk, kau tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya rencana iblis malam kita kali ini. Dinasti Yan Agungmu telah diwariskan selama 1000 tahun, dan inilah saatnya untuk mengubah dunia. Berdengung. Pada saat ini, kristal komunikasi di dalam cincin itu menyala. Dia berdiri dengan waspada, mengangkat tangannya dan melemparkan pola spiritual untuk menutupi napasnya. Kemudian, dia menjalin kontak dengan kristal komunikasi itu. Ini aku, Zhao An. Pria parubaya itu berbisik. Zhao An, apakah kau meninggalkan kota kekaisaran? Sebuah suara serak datang dari sisi lain. Baru saja pergi. Aku baru saja menerima laporan rahasia dari kota kekaisaran, yang mengatakan bahwa 2 pembunuh iblis muda yang mencoba menghancurkan level datang ke kota Changxin kita untuk menyelidiki secara menyeluruh masalah pencemaran sungai. Pembunuh iblis yang mencoba menghancurkan level. Zhao An berpikir sejenak,
lalu tidak dapat menahan diri untuk mensibir, mereka sangat lemah, tidak bisakah kita mengirim satu orang saja untuk menghancurkan mereka? Ya, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa mereka berangkat pada waktu yang hampir bersamaan denganmu, dan mereka mungkin berada di kapal terbang yang kamu tumpangi. Ingatlah untuk lebih berhati-hati. Jika memungkinkan, bunuh saja mereka di tengah jalan. Suara serak itu terdengar lagi, juga, apakah kamu menangkap ikan saat melarikan diri dari kota kekaisaran kali ini? Ya, itu ikan besar. Zhao An tersenyum. Putra paman Zhou Lin. Dia dianggap sebagai keponakan Kaisar Jing Yuan saat ini. Identitas ini sudah cukup, bukan? Meskipun tingkat keterkejutannya tidak sebesar Putri Changqing, apalagi pangeran dan putra mahkota, tetapi, itu pasti dilebih-lebihkan. Kuncinya adalah Zhou Hongyun hanyalah salah satu dari mereka. Ada juga beberapa Tianjiao terkenal lainnya di dinasti Yan Agung yang juga ditangkap oleh Ye Yao. Namun, banyak tempat yang belum meledak. Ye Yao mengumpulkan seluruh kekuatannya dan bersiap untuk meledakkan guntur ini pada upacara pemujaan leluhur. Pasti pada hari upacara milenium dinasti Yan Agung untuk membuat keluarga kerajaan kehilangan muka. Mengandalkan era aneh ini, Ye Yao memiliki kondisi unik dan dapat mengandalkan pecahan batu hitam untuk membuat orang berubah bentuk. Namun, jumlah pecahan batu hitam terbatas. Sekarang Ye Yao hanya memiliki 3 buah di tangannya. Kemampuan Zhao An untuk menguasai salah satunya sudah cukup untuk membuktikan statusnya di Ye Yao. Baiklah, kalau begitu kamu kembali secepatnya. Tuan Suci sangat tidak puas dengan efisiensi kita baru-baru ini. Suaranya serak dan mengandung sedikit peringatan. Tuan Suci. Mendengar nama ini, badan Zhao An bergetar. Dalam benaknya, sosok tinggi berpakaian hitam, penuh keanehan dan misteri, muncul. Dia adalah Tuan Suci dari seluruh Night Demon. Dia juga orang yang mengendalikan segalanya di balik layar. Setiap kali memikirkannya, Zhao An tidak bisa menahan rasa takut. Keberadaan setingkat itu, yang mengeluarkan napas sesuka hati, akan membuat orang gemetar dan tidak bisa melepaskan diri. Kali ini, aku pasti akan memuaskan Tuan Suci. Zhao An menarik napas dalam-dalam. Seluruh organisasi iblis malam, tidak peduli siapapun itu, merasa takut ketika berbicara tentang Tuan Suci. Itu pada dasarnya tabu. Siapapun yang berani tidak menaati Tuan Suci akan mati tanpa tempat pemakaman. Kapal terbang itu terus bergerak maju. Akhirnya, ia tiba di atas pegunungan yang luas. Di seberang pegunungan ini, ada kota Changxin di depan. Ini dekat dengan perbatasan. Dan di pegunungan, puluhan sosok mengintai saat ini. Mereka seperti citah, mengeluarkan napas berbahaya dalam kegelapan. Sepasang mata menatap kapal terbang itu dengan sangat dingin. Itu adalah sekelompok alien. Apakah kalian semua siap? Pria kuat di depan berteriak dingin. Siap, kapan saja. Untuk dinasti, kelompok orang ini semuanya memiliki aura yang sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka tampaknya telah berjalan keluar dari lautan darah dan mahiat. Mereka telah melewati perbatasan dan menyelinap masuk, dengan tujuan mencegat kapal terbang ini. Orang-orang ini berasal dari keluarga Huyan dari dinasti asing. Mengapa mereka ingin mencegat kapal terbang ini dengan gembar-gembor seperti itu? Karena ada sesuatu yang mereka inginkan di kapal terbang ini. Sangat penting. Ingat, benda itu ada di ruang kargo di bagian bawah kapal terbang. Begitu Anda mendapatkannya, segera mundur. Orang kuat di depan berteriak, ini adalah wilayah dinasti Yan Agung. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan dikepung. Apakah Anda mengingatnya? Ingat, banyak orang kuat dari keluarga Huyan menunjukkan ekspresi ganas. Otot-otot di badan mereka membengkak, dan niat membunuh menjadi semakin menakutkan. Saya sudah menyelidikinya terlebih dahulu. Setelah singgah sebentar di kota Changxin, kapal terbang ini akan berbelok ke arah Sanhaiguan. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan benda ini diangkut ke Sanhaiguan, kalau tidak, itu akan menjadi pukulan telak bagi kita. Orang kuat di depan mengangkat matanya lagi, dan niat membunuh melonjak liar. Pada saat ini, sebuah cahaya muncul di udara, menerangi langit malam yang gelap. Sebuah kapal terbang melintasi pegunungan dengan cepat dan bergegas menuju sisi ini. Kecepatannya begitu cepat hingga meninggalkan riak di udara. Yang menjaga benda ini adalah keluarga Huo. Yang terkuat bernama Huo Jianseng, yang berada di tingkat ke-7 alam Xuanling. Selain dia,
Ada sekelompok kutu kupret di tingkat ke-6 alam Xuanling. Mereka telah melonggarkan kewaspadaan mereka di wilayah mereka sendiri. Ini kesempatan kita. Orang kuat di depan berdiri, dan badannya yang tingginya hampir 5 meter tampak mengesankan. Kekuatan represif menyebar dengan keras. Kekosongan di sekitarnya terus-menerus berputar. Melihat kapal terbang itu datang, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, bunuh. Lin Sen sedang duduk di kamar sambil menyeruput teh, dan tiba-tiba menyadari bahwa napas yang mengerikan sedang mendekat. Dia mengerutkan kening, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyapu keluar jendela. Di malam yang gelap, apakah mungkin sesuatu akan terjadi? Hati-hati, Su Yuwei tiba-tiba menjentikkan jarinya dan menempelkan pola spiritual ke dahi Lin Sen, dan pada saat yang sama menempelkannya pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, bagian bawah kapal terbang itu seperti ditabrak naga raksasa, dan raungan yang kuat meledak. Duar, gelombang kejut yang mengerikan datang, dan semua orang di kabin menabrak dinding dengan keras. Karena pola spiritual itu, badan Lin Sen dan Su Yuwei berbobot ribuan pon. Mereka tidak bergerak sama sekali. Gelombang yang mengerikan itu datang dari bawah dan memasuki kabin. Lin Sen dan Su Yuwei saling memandang dan berbisik, seseorang menyerang kapal terbang itu. Dan, kabin di bawah hancur. Su Yuwei mengulurkan tangannya, jangan khawatir, tunggu dan lihat. Ada berbagai macam orang di kapal terbang ini. Tidak seorang pun tahu berapa banyak orang kuat yang bersembunyi. Singkatnya, hampir tidak ada orang lemah di kapal terbang yang bergegas ke perbatasan. Seseorang menyerang kapal terbang. Cepat, keluar untuk bertarung. Banyak suara keluar dari telingaku. Lin Sen dan Su Yuwei tidak segera keluar dari ruangan, tetapi melihat keluar dari jendela. Paling tidak, kita harus mencari tahu siapa yang menyerang kapal terbang dan siapa yang mereka incar. Dalam kegelapan yang luas, banyak sosok terbang dari pegunungan, memancarkan niat membunuh yang kuat. Mereka sangat besar, dan masing-masing dari mereka memiliki pola kompleks yang berkedip di antara alis mereka. Itu bukan pola spiritual, itu adalah kekuatan totem. Ada 3 suku alien di dinasti alien, dan sebagian besar kekuatan mereka berasal dari totem. Dengan menyembah leluhur mereka, mereka memperoleh kekuatan totem yang kuat, mengintegrasikannya ke dalam diri mereka sendiri, dan menjadi sekuat dewa di medan perang. Ini adalah sekelompok alien. Su Yuwei berpengetahuan luas dan mengenali identitas alien ini sekilas. Lagi pula, dilihat dari totem di alis mereka, mereka pasti keluarga Huyan. Keluarga Huyan percaya pada totem kuda api. Begitu kekuatan mereka meledak, mereka akan memiliki aura yang menyala-nyala dan dampak yang kuat. Keluarga Huyan. Lin Sen mengangkat alisnya. Ketika dia mengobrol dengan Huo Changyu, dia tentu saja mendengar tentang dinasti alien. Total ada 3 keluarga besar. Keluarga Huyan, keluarga Tantai, keluarga Tuoba. Ketiga keluarga besar itu semuanya mengandalkan kekuatan totem dan mendominasi bagian paling utara dari dinasti Yan Agung. Daerah itu juga disebut Belantara Utara. Jika bukan karena Raja Zhenbei yang menjaga San Haiguan dan pasukan jubah merahnya yang tak kenal takut dan mempertahankan perbatasan dinasti Yan Agung, aku khawatir Belantara Utara sudah lama menyerbu. Sampai batas tertentu, Raja Zhenbei telah memberikan kontribusi yang tak terlupakan. Namun, kali ini, begitu banyak alien dari keluarga Huyan menyelinap ke negara itu dalam kegelapan. Pasti ada target di kapal terbang ini, tapi aku tidak tahu apa targetnya. Lin Sen menyipitkan matanya, dan dia menilai kekuatan tempur lawan melalui napas alien tersebut. Alien jangkung di depan telah mencapai setidaknya level ke-7 dari alam Xuanling. Sebuah bola api panas menyala di sekelilingnya, menerangi langit malam. Setiap kali dia bergerak, itu disertai dengan dampak yang mengerikan. Jelas, dia telah mengolah kekuatan totem kuda api ke level yang sangat tinggi. Jangan khawatir, tunggu sedikit lebih lama. Su Yuwei menggelengkan kepalanya. Ada banyak orang kuat di kapal terbang itu. Mereka pasti tidak akan kewalahan oleh kelompok ras asing ini. Ruangan lain, Zhao An melihat keluar jendela, dan ketika dia melihat orang yang menyerang, dia mendengus dingin. Kelompok barbar tanpa otak ini benar-benar memilih untuk menyerang pada saat kritis ini. Sungguh sial. Awalnya, kita hanya perlu melintasi pegunungan ini untuk mencapai kota Changxin. Dia merasa sedikit tidak senang di dalam hatinya. Kali ini dia menyembunyikan identitasnya dan menaiki kapal. Dia hendak pulang,
Tetapi sesuatu seperti ini terjadi di tengah jalan. Bukankah ini sebuah komplikasi? Adapun Zhou Hongyun yang terikat di tanah, dia telah menghancurkan pola spiritual yang menyegel mulutnya dalam tabrakan hebat sebelumnya. Aku melihat ketakutan di matamu. Zhou Hongyun mensibir, kenapa, kalian para iblis malam juga takut? Takut, Zhao An mensibir, mereka hanya sekelompok orang barbar, apa yang perlu ditakutkan? Hanya saja membuat masalah itu merepotkan, belum lagi aku harus membawa kalian sebagai beban. Aku tidak tahu mengapa kalian para iblis malam menangkapku, tetapi aku, Zhou Hongyun, tidak akan pernah menjadi tawanan di tanganmu. Mata Zhou Hongyun menjadi ganas, dan dia benar-benar membuka mulutnya dan menggigit lidahnya. Hah! Zhao An menjentikkan jarinya, dan gelombang udara yang besar muncul, langsung mengenai Zhou Hongyun. Bang! Zhou Hongyun jatuh ke tanah, wajahnya berlumuran darah. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu tidak boleh mati. Zhao An mensibir, mengangkat tangannya lagi untuk melepaskan pola spiritual, dan mengikat mulut Zhou Hongyun. Kemudian, dia perlahan berdiri, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, melihat keluar jendela. Di luar jendela, dua kelompok orang sedang bertarung dengan sengit. Satu pihak adalah keluarga Huyan, dan pihak lainnya adalah keluarga Huo. Aku tidak menyangka ada begitu banyak orang kuat yang bersembunyi di dasar kabin ini. Zhao An menyipitkan matanya. Benar saja, ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di atas kapal terbang ini, dan bahkan dia sendiri belum menemukannya. Pada saat ini, di luar kamar Zhao An, Lin Shen dan Su Yuwei berdiri di sana dengan mata tenang. Adik junior, apakah aura pola spiritual itu berasal dari ruangan ini? Lin Shen mengirim pesan suara kepada Su Yuwei. Ya. Su Yuwei mengangguk. Meskipun aura pola spiritual itu sangat lemah, Su Yuwei sangat sensitif sehingga dia menyadarinya saat muncul. Di kapal terbang ini, setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Secara logika, Anda tidak boleh memata-matai orang lain sesuka hati. Namun, Su Yuwei selalu merasa ada yang salah. Pola spiritual itu adalah pola spiritual untuk menghalangi tindakan. Pola itu biasanya hanya digunakan saat menculik orang. Siapa yang tinggal di kamar sebelah? Sebagai pembunuh iblis, kewaspadaan alami Su Yuwei membuatnya tidak mudah melepaskan petunjuk ini. Selain itu, semua praktisi di ruang VIP lainnya telah keluar, hanya menyisakan ruangan ini, pintunya tertutup, dan tidak ada suara yang keluar. Aneh rasanya jika dikatakan bahwa itu tidak mencurigakan. Keduanya saling bertukar pandang. Bang, bang, bang. Lin Shen melangkah maju dan mengetuk pintu, ada yang membajak kapal di luar. Silakan keluar sebentar, kita perlu menghitung jumlah orang. Suasana hening di ruangan itu. Lin Shen mengangkat alisnya. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di dalam. Pada saat ini, di luar kapal terbang, dua kelompok orang sedang bertarung dengan sengit. Di pihak keluarga Huo, Huo Jianseng adalah pemimpinnya. Dia adalah salah satu jenderal keluarga Huo yang cakap, dengan kekuatan yang kuat, mencapai tingkat ketujuh alam Xuanling, dan auranya sendiri bahkan lebih menakutkan. Di depannya, dua binatang fantasi sangat ganas, bertarung satu sama lain. Kalian keluarga Huyan, kalian benar-benar berani. Huo Jianseng berteriak, kalian berani bersikap begitu sombong di wilayah dinasti Yan Agungku, cepat atau lambat kami akan menangkap kalian semua dan membunuh kalian semua. Benar-benar lelucon. Di sisi yang berlawanan, pria terkemuka setinggi 5 meter itu menunjukkan penghinaan. Kali ini, kalian pasti tidak akan lolos. Bang! Keduanya bertarung lagi. Huo Jianseng terkejut dan mundur. Pupil matanya melotot dan urat nadinya terlihat. Di sisi lain, pihak lain tidak terburu-buru untuk menyerang, tetapi malah mengambil posisi, tampaknya untuk menunda waktu. Saat bertarung di sini, dua orang barbar dari keluarga Huyan diam-diam meraba-raba jalan menuju bagian bawah kabin. Tuan, seseorang telah meraba-raba jalan masuk. Di sebelah Huo Jianseng, seorang penjaga keluarga Huo sangat marah. Jangan khawatir, dia ada di sini. Huo Jianseng menatap lawannya dan menyeringai. Merupakan pencapaian yang luar biasa untuk dapat membunuh alien tingkat 7 di alam Xuanling. Aku tidak menyangka bahwa aku, Huo Jianseng, akan menjadi orang pertama yang mencapai prestasi bahkan sebelum aku mencapai tujuan. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan ini. Pria terkemuka itu tertawa terbahak-bahak.
dan serangannya menjadi semakin ganas. Pada saat ini, kapal terbang itu berhenti bergerak maju. Sebuah lubang yang dalam dihancurkan tepat di bawah kabin, dan energi spiritual yang mengerikan terus bocor keluar. Dua alien masuk ke dalamnya dan mencari dalam kegelapan, mencoba menemukan target. Namun, pada saat ini, sebuah pedang ajaib yang sunyi menusuk jantung salah satu dari mereka. Pedang ini, dengan niat membunuh yang kuat, datang tanpa suara. Alien itu berteriak kesakitan, meraih pedang ajaib dengan punggung tangannya, dan ingin mencabik-cabik pria yang melakukan gerakan itu menjadi berkeping-keping di sepanjang pedang ajaib itu. Namun, pria itu pergi begitu dia menyentuhnya, tidak menyisakan ruang untuk pihak lain. Di tempat yang redup, sempit, dan sesak ini, pria yang memegang pedang ajaib itu tajam dan membunuh. Niat membunuh yang kuat memenuhi seluruh tempat itu. Siapa itu? Keluar! Alien lain berteriak, dan telapak tangannya bertemu, tiba-tiba mengembun menjadi api yang mengerikan, langsung menerangi seluruh tempat itu. Seorang pemuda tampan dengan mata dingin berdiri dengan pedang. Itu kamu, Huo Changyu. Alien itu jelas mengenalnya. Sebagai bintang baru yang sedang naik daun dari tentara jubah merah tahun lalu, Huo Changyu telah berpartisipasi dalam perang berkali-kali dan membunuh banyak prajurit alien. Justru karena inilah sebagian besar alien mengenalinya. Orang ini memiliki pedang ajaib dan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan di medan perang. Setiap kali dia menghunus pedang, seseorang harus mati. Terlalu kuat, terlalu berdarah. Ini juga menyebabkan dinasti alien menempatkan Huo Changyu dalam daftar yang harus dibunuh. Bakatnya terlalu dibesar-besarkan. Dikabarkan bahwa dia juga memiliki badan kaisar pedang. Dengan bakat seperti itu, bagaimana dia bisa ditoleransi untuk terus tumbuh? Kalian berdua adalah satu-satunya yang menyelinap masuk. Kalian tidak cukup untuk membunuh. Suara Huo Changyu dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dia acuh tak acuh seperti biasanya. Tampaknya dia sama sekali tidak peduli dengan siapapun. Sombong dan mendominasi. Alien itu meraung, dan bertarung dengan Huo Changyu di bawah cahaya api. Pertarungan di luar sangat sengit, dan di dalam sama seperti biasanya. Lin Sen telah menunggu. Setelah sekian lama, masih tidak ada suara. Tidak ada seorang pun. Kalau begitu aku akan mendorong pintu masuk. Lin Sen sengaja meninggikan suaranya untuk merangsang saraf orang di dalam. Benar saja, pintu kamar berderit terbuka. Seorang pria dengan mata menyeramkan dan aura dingin berdiri di sana, menatap Lin Sen. Apakah kalian orang-orang di kapal terbang itu berisik sekali? Aku sedang beristirahat di dalam, tetapi kalian terus menggangguku di luar. Lin Sen tersenyum, kami hanya ingin memastikan apakah ada orang di dalam. Ada penyergapan oleh alien di luar, dan kami khawatir alien itu akan menyelinap ke kabin, jadi. Dia mengatakan ini, tetapi sebenarnya dengan cepat mengirim pesan kepada Su Yuwei secara pribadi. Adik perempuan, dia adalah iblis malam, bersiaplah untuk bertarung. Iblis malam. Su Yuwei juga terkejut ketika mendengar pesan Lin Sen. Mereka mengira mungkin ada sesuatu yang mencurigakan di ruangan ini. Ternyata itu adalah iblis malam. Lalu, pada siapa dia menggunakan pola spiritual itu? Ada orang lain di ruangan itu. Itu tidak ada hubungannya denganku, keluar. Night Demon sangat tidak sabar dan berteriak dengan suara rendah. Oke, ayo pergi. Maaf mengganggumu. Lin Sen tersenyum dan perlahan mundur. Pihak lain mulai melonggarkan kewaspadaannya. Tampaknya memang seseorang dari kapal terbang yang datang untuk memeriksa ruangan. Namun, di detik berikutnya, sosok Lin Sen tiba-tiba melompat dan mengangkat tangannya untuk memadatkan cetakan tangan. Keterampilan kebangkitan, belitan tanaman merambat hantu. Retak, puluhan tanaman merambat tumbuh dari dasar kabin dan tiba-tiba membelit badan Night Demon. Kemudian Lin Sen mendesak langkah Jing Hong dan mendekati pihak lain. Angkat tanganmu dan pukul. Mengapa Lin Sen begitu yakin? Karena, saat pihak lain membuka pintu, kemauan kuat bintang bencana keluar dari badannya. Lin Sen tahu bahwa pihak lain memiliki pecahan batu hitam. Mereka yang memegang pecahan batu hitam kemungkinan besar adalah Night Demon. Singkatnya, apapun yang terjadi, kalahkan pihak lain terlebih dahulu. Itu pasti benar. Kerak, Zhao An mengangkat tangannya dan meraih, tanaman merambat hantu yang melilitnya hancur, dan tidak bisa menahan sama sekali. Kemudian, dia meraung dan menamparkan dengan telapak tangannya, bertabrakan dengan Lin Sen.
Bang! Dengan suara tumpul, Lin Sen terlempar mundur puluhan meter. Badannya membentur dinding dengan keras. Aku ingat ada dua pembunuh iblis di kapal terbang itu. Ekspresi Zhao An perlahan menjadi ganas, dan suaranya aneh, hanya itu, kalian. Pada titik ini, kedua belah pihak pada dasarnya telah mengungkapkan kartu mereka. Zhao An jelas melihat identitas kedua orang itu. Di atas kapal terbang ini, ada dua pembunuh iblis, yang masih muda dan kuat. Dan kedua orang ini menyerangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, yang jelas telah direncanakan sejak lama. Saya tidak tahu di mana saya mengungkapkan kekurangan, sehingga kedua orang itu menyadarinya. Ketika Su Yuwei mengaktifkan jiwanya dan melancarkan serangan jiwa yang deras, Zhao An menunjukkan ekspresi terkejut, kamu masih sangat muda dan kamu dapat memiliki pencapaian jiwa yang mengerikan. Saya kira siapa kamu? Kamu adalah Su Yuwei. Bakat Su Yuwei terkenal di seluruh divisi penindasan iblis. Dia juga merupakan ahli pola spiritual yang paling dilebih-lebihkan di antara generasi muda ini. Tidak hanya wilayahnya sendiri yang menakutkan, tetapi levelnya juga telah mencapai level ahli pola spiritual tingkat ke-7. Melihat seluruh Zhongsu, pasti ada ahli pola spiritual yang lebih kuat darinya. Tetapi tidak ada ahli pola spiritual yang lebih kuat darinya di usianya, dan tidak akan ada seorang pun sebelum dan sesudahnya. Lin Sen memacu kecepatannya secara ekstrim, melesat di depan lawan seperti kilatan petir. Ia meninju ke bawah dengan kecepatan tinggi. Zhao An dengan mudah menghindarinya dengan memutar badannya ke samping. Setelah pukulannya meleset, Lin Sen bereaksi cepat, membalikkan pergelangan tangannya dan menyiapkan tinjunya yang lain. Dengan kekuatan itu, gelombang mengerikan yang terlihat oleh mata telanji yang pun terbentuk, yaitu Si Covering Force. Si Covering Force adalah jurus unik Lin Sen untuk pertarungan jarak dekat, yang sering kali mengejutkan lawan, sehingga lawan tidak sempat bereaksi sebelum terkena serangan. Ketika keempat kekuatan campuran itu menyerbu ke dalam badan, sudah terlambat untuk bereaksi. Zhao An menyeringai, menarik, aku hanya tahu bahwa akan ada dua pembunuh iblis yang bergegas ke kota Changxin untuk melakukan misi kali ini, tetapi aku tidak menyangka itu adalah kamu. Salah satunya adalah Su Yuwei, jadi yang satunya pasti Lin Sen yang populer, kan? Seberkas cahaya bersinar dari matanya. Niat membunuh. Lin Sen, Su Yuwei. Keduanya terkenal, bahkan Night Demons sangat mengagumi mereka. Jika ada kesempatan, kedua Tianjiao ini harus dibasmi. Jika tidak, itu pasti akan menyebabkan masalah besar di masa depan. Dengan ki kecil ini, kamu berani melawanku. Zhao An mengangkat tangannya dan meninju, dan Lin Sen terkejut tanpa malu. Bang! Lin Sen mundur beberapa langkah, dan kakinya berdiri kokoh di tempat seolah-olah diresapi dengan banyak kekuatan. Warna dingin melintas di matanya. Benar saja, iblis malam ini terlalu kuat. Dia seharusnya mencapai level ke-7 dari alam Xuanling, kan? Dia adalah level ke-5 dari alam Xuanling. Jika dia bertabrakan langsung, dia bukan lawannya. Aku tidak tahu apakah pihak lain adalah pejuang fisik atau ahli binatang. Kali ini, aku bertemu musuh yang kuat. Lin Sen menyeringai, tuntun, daseng, rambut merah muda, keluar dan bertarung. Swiss, Swiss, Swiss. 3 sinar cahaya berturut-turut menyala. 3 binatang hantu berdiri dengan bangga di geladak. Level ke-9, level ke-8, level ke-8. Aura mereka sangat menakutkan, dan mereka dengan berani menembus kegelapan. Penjinak binatang 3 kehidupan. Zhao An telah mendengar bahwa Lin Sen memiliki bakat yang bagus dan merupakan penjinak binatang 3 kehidupan. Namun, ketika bakat pihak lain benar-benar terungkap di depannya, dia masih dengan tulus merasakan kekuatan. Bakat yang datang kepadaku ini benar-benar patut ditiru. Zhao An menyeringai, aku tiba-tiba berubah pikiran. Jika aku membunuhmu secara langsung, itu akan terlalu membosankan. Bakatmu sangat dilebih-lebihkan. Tidak seorang pun di generasi muda seluruh dinasti Yan Agung yang dapat bersaing denganmu. Jika aku menangkapmu hidup-hidup dan mempersembahkanmu sebagai hadiah kepada Kaisar Guguk, dia pasti akan menyukainya. Setelah suara itu jatuh, Zhao An berteriak dan menyatukan kedua tangannya. Di depannya, seekor gorila berambut putih yang tinggi muncul. Gorila berambut putih itu memiliki tampilan yang ganas dan tingginya lebih dari 10 meter. Binatang fantasi tingkat 9. Jadi bagaimana jika kamu adalah penjinak binatang 3 kehidupan, hancurkan mereka untukku.
Zhao An melambaikan tangannya, dan gorila berambut putih itu segera menyerbu dengan niat membunuh yang ganas. Ini adalah binatang fantasi Zhao An, si kera pemarah berambut putih. Sang sage agung meraung, dan jenis monyet yang sama bertemu, dan semangat juangnya tinggi. Bang! Kedua monyet itu menyerbu bersamaan, dan masing-masing menggunakan tinju mereka untuk saling menyerang. Satu demi satu, seganas yang mereka bisa. Namun, jelas bahwa si kera pemarah berambut putih lebih baik. Kedua belah pihak berkulit tebal, tetapi dia lebih kejam. Beberapa pukulan berat mengenai dagu sang sage agung, membuatnya sedikit pusing. Beberapa serangan secara alami melambat. Apakah kamu benar-benar mengira saudara musuh adalah udara? Tuntun mendengus dingin, dan puluhan duri berubah menjadi duri tajam beberapa kali, menusuk si kera pemarah berambut putih. Situasinya langsung menjadi 2 lawan 1. Adapun si rambut merah muda, dia tidak menyerang, tetapi perlahan-lahan berdiri di samping, menunggu kelemahan Zhao An. Zhao An bukanlah ahli pola spiritual, tetapi dia tahu beberapa pola spiritual. Ada juga beberapa yang tersembunyi di badannya, yang dapat diaktifkan kapan saja dalam keadaan darurat. Rambut merah muda sedang menunggu. Jiwanya kuat dan dia lebih suka serangan mental. Dia tidak dapat membantu banyak dalam pertempuran langsung. Daripada bergegas maju dengan paksa, lebih baik menunggu kesempatan di belakang. Lin Sen dan Su Yuwei bertarung dengan Zhao An pada saat yang sama. Lin Sen memimpin, sementara Su Yuwei menutupinya dengan serangan jiwa, sesekali melakukan serangan diam-diam pada Zhao An, membuatnya sangat tidak nyaman. Akhirnya, Zhao An mengangkat tangannya dan melemparkan pola spiritual, terbang ke arah Su Yuwei. Kecepatannya sangat cepat, dan ini adalah kesempatan yang telah dia cari. Mata indah Su Yuwei berubah dingin, lawannya bukanlah ahli pola spiritual, tetapi kendalinya terhadap pola spiritual sangat cerdik. Dia mengayunkan tangannya ke belakang, dan pola spiritual terbang keluar dari lengan bajunya, bertabrakan dengan pola spiritual yang dilepaskan oleh lawan. Duar, gelombang udara meledak, menyebabkan geladak bergetar hebat. Di bawah kapal terbang, di kabin, di geladak. Pertempuran berlanjut di mana-mana. Banyak praktisi bersembunyi di dalam ruangan dan tidak berani menunjukkan kepala mereka. Ada terlalu banyak hal aneh di malam yang gelap, dan orang-orang tidak berani menganggapnya enteng. Selain itu, ada pertempuran terus-menerus di luar, dan bahkan musuh dan saya tidak dapat dibedakan. Siapa yang berani keluar untuk memeriksa situasi dengan gegabah? Swiss. Sementara Su Yuwei sedang menangani pola spiritual, Zhao An tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan terbang ke arahnya. Saya melihat tatapan mengerikan melintas di matanya, bakatmu juga sangat kuat. Sayang sekali membunuhmu seperti ini. Duar, gelombang energi spiritual meledak dan mengguncang Su Yuwei. Su Yuwei mendesak jiwanya untuk merobek semua kegelapan di depannya. Tepat saat dia menjelajahi sosok pihak lain, Zhao An bergabung ke dalam malam dan muncul di belakang Su Yuwei dengan cara yang sangat aneh. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menebas leher Su Yuwei. Kecepatannya begitu cepat sehingga dia tidak bereaksi. Pada saat ini, rambut merah muda yang tidak bergerak akhirnya bergerak. Keterampilan kebangkitan, tombak roh. Aduh, kekuatan spiritual yang besar tiba-tiba meledak dari mata dingin berambut merah muda itu, mengembun menjadi tombak cahaya di kehampaan, dan menusuk langsung ke alis Zhao An, mendorongnya mundur puluhan meter. Su Yuwei menemukan kesempatan dan dengan cepat menjauhkan diri dari Zhao An. Hanya beberapa gerakan saja sudah membuatnya berkeringat dingin. Kekuatan Night Demon di tingkat ke-7 alam roh misterius benar-benar mengerikan. Sebenarnya ada binatang fantasi lain yang ahli dalam hal roh dan jiwa. Lin Sen, tampaknya tidak ada kelemahan dalam dirimu. Tanda tanya, cahaya dingin melintas di mata Zhao An. Pertama-tama dia terkejut dengan bakat Su Yuwei, dan kemudian semua yang ditunjukkan Lin Sen juga mengejutkannya. Sebelum dia bergerak, dia jelas merasakan bahwa jiwanya terpukul keras, dan matanya menjadi hitam. Rasanya seperti dipukul oleh palu besar, dan rasa sakit yang hebat datang dari dalam jiwa dan menyebar ke seluruh badan. Jelas bahwa ini adalah binatang fantasi yang ahli dalam hal roh dan jiwa, dan metodenya sangat kuat. Keduanya berbakat. Jika mereka terus tumbuh, mereka pasti akan menjadi pilar masa depan dinasti Yan Agung. Dan Ye Yao pasti akan menderita karena kedua orang ini. Sepertinya aku harus membunuhmu hari ini.
Setelah mengambil keputusan, Zhao An membentuk segel dengan kedua tangannya. Duar, gelombang energi spiritual yang mengerikan yang terlihat oleh mata telanji yang bergulung liar, dan langsung berubah menjadi hantu harimau berwarna-warni, meraung dan menyerbu ke depan. Niat membunuh itu ganas, mengerikan. Su Yuwei jelas tidak berani menghadapi lawan secara langsung kali ini. Dia mendesak jiwanya dan garis-garis di alisnya saling terkait. Swiss, kekuatan jiwa yang cemerlang tiba-tiba meledak, seperti sinar matahari yang cemerlang, langsung menerangi kegelapan. Lin Shen juga tak kenal lelah dan meninjunya. Kekuatan yang menutupi lautan. Menghadapi pukulan Lin Shen yang tampaknya sederhana, Zhao An mensibir. Setelah pertarungan sebelumnya, dia mengerti bahwa lawannya hanya sedikit lebih kuat dalam hal kekuatan. Dalam pertarungan yang sebenarnya, sangat penting untuk merespons di tempat. Bayangkan saja, di usia yang begitu muda, bahkan jika Lin Shen mengalami pertempuran setiap hari, berapa banyak pengalaman tempur yang bisa dia kumpulkan. Jadi, Zhao An tertawa liar dan bertabrakan dengan lawan, dan tinjunya bertabrakan dengan keras. Gelombang mengerikan yang tak terbayangkan tiba-tiba meledak dari tengah, dan malam tampaknya tersapu oleh gelombang ini. Seperti ombak besar yang tiba-tiba muncul di danau yang tenang, bergulung ke segala arah, dengan suara keras. Kali ini, Lin Shen tidak terlempar oleh pukulan itu. Dua tanaman merambat tumbuh di bawah kakinya dan melilit tanah dengan erat. Sambil menahan pukulan itu, dia menggunakan tanaman merambat itu untuk menempel di tanah, membuat dirinya seperti batu, menjulang tinggi dan tidak bergerak sedikit pun. Saat berikutnya, serangan balik Lin Shen datang. Angin tinju yang ganas dan dahsyat menghantam satu demi satu, begitu cepat sehingga orang tidak dapat melihat jejaknya. Di bawah kegelapan, dia hanya bisa merasakan tinju yang mengerikan datang ke arahnya, dan bahkan sulit untuk menghindar. Lin Shen cepat, dan tinjunya bahkan lebih cepat. Dia menggunakan alamnya yang luar biasa dan persepsi kelas 1 untuk mengamati semua gerakan Lin Shen. Setelah gelombang konfrontasi, semua tinju Lin Shen ditangkap oleh Zhao An. Apakah ini yang mampu kamu lakukan? Zhao An mensibir, ku dengar kau kuat, terutama dalam pertarungan jarak dekat, tetapi setelah serangkaian konfrontasi seperti itu, kau benar-benar mengecewakanku. Dengan level ini, kau dipuji sebagai seorang jenius seperti dewa oleh dinasti Yan Agung. Apakah benar-benar tidak ada orang lain di dinasti Yan Agung? Lin Shen mensibir, jadi, apakah kau pernah dengan hati-hati merasakan badanmu? Apa? Zhao An menyipitkan matanya. Ia selalu merasa ada yang salah dengan apa yang dikatakan Lin Shen. Napas berikutnya, gelombang mengerikan yang tak terduga tiba-tiba meledak dari seluruh badannya, dan energi yang kuat ditransmisikan dari anggota badannya ke jiwanya. Krek, rasa sakit yang hebat datang, dan wajah Zhao An menjadi pucat dan seluruh badannya gemetar. Pertama, badannya tertusuk, lalu terbentur, diikuti oleh gelombang seperti gelombang yang terus-menerus, dan akhirnya hawa dingin yang menembus tulang. 4 jenis energi Qi yang berbeda diaktifkan pada saat yang bersamaan. Ini adalah energi penutup laut. Zhao An langsung terhempas oleh energi Qi yang padat ini. Meskipun ia kuat di wilayahnya sendiri, ia tidak dapat menahan energi yang meledak dari dalam keluar. Rambut merah muda, lakukan. Lin Shen menyapu matanya dan menjalin komunikasi dengan pihak lain dengan pikirannya. Meskipun Lin Shen jarang bertarung berdampingan dengan rambut merah muda, pemahaman diam-diam di antara keduanya sudah ada sejak lahir. Terkadang tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata, dan pihak lain dapat memahami apa yang dimaksudnya hanya dengan sebuah pikiran. Rambut merah muda meraung dan mendesak jiwanya lagi. Kekuatan jiwa yang besar itu sepenuhnya terkondensasi, membentuk telapak tangan pendorong yang besar, mendorong ke arah Zhao An. Zhao An belum sepenuhnya lepas dari goncangan kekuatan penutup laut sebelumnya, dan tidak memiliki cara untuk melawan. Jadi, serangan jiwa rambut merah muda menusuk dahinya lagi. Zhao An merasa dunia terbalik. Seolah-olah semua yang ada di depannya telah berubah menjadi hitam, benar-benar terbalik, dan bahkan jiwanya bergetar hebat. Rasa sakit yang hebat datang, seolah-olah ribuan jarum kecil menusuk jiwanya pada saat yang bersamaan. Rasa sakit itu sama sekali tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Melihat ini, Su Yuwei juga membentuk segel dengan kedua tangannya, dan dengan jentikan jarinya, pola spiritual dengan sifat menusuk langsung melesat keluar.
Swiss, Zhao An tertusuk di bahu oleh pola spiritual itu, dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia menutupi matanya dengan kedua tangan, dan melihat darah terus mengalir keluar dari jari-jarinya. Zhao An tidak pernah menyangka bahwa serangan jiwa yang diabaikan ini benar-benar dapat menyebabkan efek yang mengerikan dalam waktu yang singkat. Dia merasa seluruh badannya terus-menerus jatuh ke dalam kegelapan. Sekarang, Lin Sen tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba mengeluarkan pedang besi hitam berat dari cincin dan menebasnya ke arah Zhao An. Pedang ini, dengan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan, bergetar keluar. Dunia di depan Zhao An belum sepenuhnya pulih, tetapi dia menggunakan persepsinya untuk dengan jelas melihat kekuatan pedang ini. Dalam kemarahan, dia mengangkat satu tangan untuk menyambut pedang besi hitam berat itu. Keterampilan kebangkitan, amarah. Zhao An berteriak keras, dan akhirnya melepaskan keterampilan kebangkitan. Kulitnya tiba-tiba menjadi sekeras besi, dan matanya dipenuhi dengan warna merah darah. Seluruh orang itu tampaknya telah kehilangan akal sehatnya, dan tiba-tiba meraih pedang besi hitam berat itu dengan satu tangan. Bang! Pedang itu jatuh dan ditangkap oleh telapak tangannya, membuat suara tumpul. Mata Lin Sen sedikit menyipit. Dia dengan jelas memperhatikan bahwa aura lawan telah mengalami perubahan drastis saat ini. Mungkinkah ini kekuatan keterampilan kebangkitan lawan? Berikan aku, Mah Tei. Zhao An berbicara kata demi kata. Dia mengulurkan tangan dan menyeka darah di wajahnya, memperlihatkan sepasang mata merah, menatap Lin Sen. Krak, dengan kekuatan tiba-tiba dari pergelangan tangannya, pedang besi hitam berat itu benar-benar patah olehnya. Lin Sen tidak panik ketika dia melihat pedang besi hitam berat itu patah. Matanya tajam, dan dia mendorong pedang patah itu ke depan dengan ganas, langsung ke perut bagian bawah Zhao An. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya. Pertempuran menginjak jiwa, memadatkan energi spiritual dengan satu tangan. Segel Xuanmang. Zhao An ditekan ke dinding oleh pedang. Tentu saja, tingkat serangan ini tidak dapat memengaruhinya sama sekali. Namun, Lin Sen tidak menyangka akan mengalahkannya dengan pukulan ini. Serangan terus-menerus di masa mendatang adalah kuncinya. Yang disebut Battle Soul Trampling, meskipun tingkat seni bela diri ini tidak tinggi, seni bela diri ini murni didasarkan pada kekuatan fisik pengguna sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah Lin Sen mencapai alam Xuanling, kekuatan Battle Soul Trampling secara alami meningkat pesat. Kemudian, rambut merah muda dan Su Yuwei bergabung lagi. Dua serangan jiwa yang mengerikan menusuk langsung ke mata Zhao An dari kiri dan kanan. Zhao An meraung kesakitan lagi. Rangkaian serangan ini terhubung dengan sempurna, membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk bernapas. Bas! Pada saat ini, segel Xuanmang di tangan Lin Sen telah mengembun menjadi bentuk. Itu tampak seperti bola cahaya seukuran kepalan tangan bayi, tetapi sebenarnya mengandung energi spiritual yang sangat mengerikan. Lin Sen mendorongnya ke dada Zhao An. Krak, tulang dada Zhao An benar-benar ambruk tepat di bawah kekuatan yang menghancurkan itu. Dua garis darah melesat keluar dari pupilnya dalam sekejap. Bahkan dalam keadaan marah, dia kesakitan saat ini. Aduh! Zhao An mengulurkan satu tangan dan mencengkeram leher Lin Sen. Dia sama sekali mengabaikan luka di dadanya dan tampaknya akan meremukkan leher Lin Sen secara langsung. Tebak, siapa yang akan mati lebih dulu? Zhao An menunjukkan senyum yang mengerikan. Dia tahu bahwa kemampuannya untuk bertahan pasti lebih kuat daripada pihak lain, jadi dia lebih suka mengambil risiko tulang dadanya ambruk daripada mencekik pihak lain sampai mati. Krak, saat kekuatan besar Zhao An meledak, suara kewalahan datang dari leher Lin Sen. Tampaknya tulang-tulangnya akan patah. Lin Sen merasa bahwa dia akan mati lemas. Bang! Pada saat ini, cahaya pelindung tiba-tiba meledak dari liontin giok yang dikenakan di leher Lin Sen, mengguncang Zhao An. Swiss! Lin Sen memanfaatkan kesempatan ini untuk memukul dada Zhao An dengan segel Xuanmang dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, dia mendorong badan lawan dan melompat menjauh. Duar duar duar, segel Xuanmang meledak dengan liar, membuat Zhao An terpental. Darah berceceran. Lin Sen mundur beberapa langkah, menarik napas dalam-dalam, dan melihat liontin giok di dadanya. Ini adalah senjata spiritual pelindung badan yang diberikan kepadanya oleh saudara perempuannya. Itu telah menyelamatkannya 2 kali. Awalnya ada 3 garis, tetapi hanya 1 yang tersisa saat ini.
Pertarungan ini memang lebih sulit dari yang diharapkan. Zhao An bukanlah alam Xuanling tingkat 7 biasa. Kekuatan tempurnya jelas yang terkuat. Keterampilan kebangkitan kedua, tinju Yuan marah. Zhao An tiba-tiba bergegas keluar dari reruntuhan, berlumuran debu dan darah. Pada saat ini, dia sangat ganas. Dia tidak pernah merasa malu sebelumnya. Kali ini, dia harus membunuh kedua orang ini apapun yang terjadi. Tidak seorang pun akan selamat. Skill kebangkitan kedua. Saat melihat pemandangan ini, Lin Shen tidak memikirkan bagaimana cara menghadapinya, tetapi sepertinya aku lupa membantu Tuntun, Daseng, dan yang lainnya membangkitkan skill kebangkitan kedua. Tidak mungkin, akhir-akhir ini aku terlalu sibuk, dan segala macam hal sudah diatur. Jika aku tidak melihat serangan lawan dengan mataku sendiri, aku khawatir aku tidak akan bisa mengingatnya untuk sementara waktu. Setelah pertempuran ini selesai, aku pasti akan membantumu memahami skill kebangkitan kedua terlebih dahulu. Pikiran seperti itu terlintas di benak Lin Shen. Di kejauhan, Tuntun dan Daseng sedang bertarung dengan kera pemarah berambut putih, dan sulit untuk memisahkan mereka, darah berceceran, dan itu sangat berdarah. Terutama Tuntun, dengan wajah pahit, "Bosku, jangan pahami skill kebangkitan kedua, mari kita menangkan pertempuran ini terlebih dahulu." Bang! Tinju pemarah itu datang dengan cahaya merah dan menghantam. Sepertinya, Lin Shen merasakan niat membunuh datang ke arahnya, dan matanya berangsur-angsur menjadi acuh tak acuh dan gelap. Temperamen yang sangat mendominasi terungkap dari seluruh badannya, menyebar ke sekitarnya, sangat luas. Seluruh lengan kanan Lin Shen berangsur-angsur berubah menjadi hitam dan ditutupi sisik. Lengan naga hitam. Menghadapi tinju Engri Yuan, Lin Shen sama sekali tidak mundur. Ini adalah sesuatu yang tercetak di tulangnya. Tidak peduli musuh sekuat apa yang dia hadapi, dia benar-benar percaya diri. Pukulan ini mengeluarkan semua wilayah kekuasaannya, kekuatan besar, dan energi spiritualnya sepenuhnya. Bagaimana mungkin, wajah Zhao An tiba-tiba berubah. Dia merasakan terlalu banyak hal dari Lin Shen. Aura mendominasi yang mendominasi dunia dan sebanding dengan naga sungguhan bahkan tidak dimiliki oleh Kaisar Jing Yuan saat ini. Perasaan ini menggelikan. Zhao An tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Mengapa seorang jenius bisa memiliki energi naga yang begitu menakutkan? Itu seperti naga sungguhan yang menakutkan yang perlahan-lahan terbangun. Tinju hitam itu mengembang dengan cepat di pupilnya. Bang! Zhao An menghadapi pukulan ini. Dengan suara tulang retak, Zhao An melihat dengan matanya sendiri bahwa lengannya terguncang dan langsung terpelintir dan berubah bentuk. Seolah-olah ada banyak aliran udara yang mengalir deras di kulit, meledak inci demi inci, dan darah terus mengalir keluar. Krak, lengannya tertekuk dalam lengkungan yang sangat aneh. Benar-benar patah. Ah! Zhao An sangat kesakitan, wajahnya berubah liar. Dia memeluk lengannya dengan kuat, ingin berteriak kesakitan, ingin mengaum. Namun, Lin Shen tidak memberinya kesempatan. Kekuatan laut yang terbalik. Semangat juang Lin Shen melonjak, dan niat membunuh di matanya mendidih seperti minyak dalam api yang berkobar. Dia menyerbu ke depan dengan benturan keras, menjatuhkan lawannya. Kemudian, dia menghantam dengan kedua tinjunya secara bersamaan. Satu di kiri dan satu di kanan. Bang! Bang! Dengan dua suara teredam, bahu Zhao An retak pada saat yang bersamaan. 4 jenis ki saling terkait di dalamnya, melonjak terus-menerus, sangat ganas. Pupil mata Zhao An penuh dengan ketakutan. Dia dengan putus asa mendesak tangan kirinya untuk memutar jari-jarinya dan mengembangkan pola spiritual. Swiss, si rambut merah muda menerkamnya dan menggigit tangan kirinya. Kali ini, Zhao An benar-benar terpana. Awalnya, dia pikir situasinya hanya sedikit tidak menguntungkan baginya. Setelah keterampilan kebangkitan keduanya, tinju Yuan marah, digunakan, Lin Shen seharusnya tidak memiliki perlawanan sedikitpun. Akibatnya, lengannya langsung patah. Anak ini benar-benar bisa mengalahkannya. Dia jelas bukan pejuang fisik. Wow, Zhao An sangat marah dan memuntahkan seteguk darah. Tapi, dia menyadari bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tunggu, tunggu. Zhao An nyaris tidak mengangkat tangan kanannya yang berdarah. Aku bersedia menggunakan rahasia untuk ditukar dengan nyawaku. Karena benturan sebelumnya, lengan kanannya pecah. Darah berceceran. Namun, cincin itu masih ada di sana.
Selama dia menggunakan pecahan batu hitam pada cincin itu untuk menyentuh Lin Sen. Bahkan jika dia hanya menyentuhnya sebentar, aura terlarang yang kaya dan kotor itu akan langsung memenuhi badannya dan mengubahnya menjadi iblis. Meskipun dia mungkin terpengaruh, dia tidak terlalu peduli. Itu tergantung pada apakah rahasiamu cukup penting. Lin Sen melihat niat pihak lain sekilas, dan sudut mulutnya melengkung membentuk busur, seolah tersenyum. Zhao An tahu bahwa sulit baginya untuk melarikan diri hari ini, tetapi bahkan jika dia mati, dia harus menyeret pihak lain bersamanya. Selama dia bisa menemukan cara untuk menyentuh badan Lin Sen, biarkan pecahan batu hitam mempercepat iblisisasinya. Kamu akan pergi ke kota Changxin, kan? Ada markas iblis malam kita di kota Changxin. Zhao An tampak kesulitan, dan suaranya serak dan lemah, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Dia benar-benar mencapai batasnya. Pada saat ini, dia hanya ingin membawa Lin Sen untuk mati bersamanya. Oh, itu saja. Lin Sen tersenyum tipis, hal-hal ini saja tidak bisa membeli hidupmu. Juga, aku dapat memberitahumu bahwa ada iblis malam lain yang menyamar bersembunyi di kota kekaisaran. Dia, namanya Zhao An bahkan bernapas dengan darah, dan dia mengangkat tangannya dengan sekuat tenaga untuk melambai. Dari penampilannya, sepertinya dia ingin Lin Sen mendekatinya dan menempel di mulutnya. Lin Sen ingin tertawa. Zhao An bahkan menceritakan rahasia seperti itu untuk membunuhnya. Jelas, dia merasa bahwa dia akan mati. Bahkan jika dia mengatakannya dengan lantang, itu bukan masalah besar. Jadi, Lin Sen tidak curiga apa-apa dan mengambil inisiatif untuk maju. Nama orang itu adalah Zhao An tergagap dan mengucapkan sebuah nama. Pupil mata Lin Sen sedikit mengembun. Dia tidak menyangka bahwa dia bahkan seorang penyamar. Infiltrasi Night Demon benar-benar kuat. Meskipun Chang Yunho berusaha sekuat tenaga untuk membersihkannya, masih ada beberapa ikan yang lolos dari jaring. Zhao An melihat bahwa Lin Sen terganggu dan menyadari bahwa tujuannya telah tercapai. Tangannya yang patah telah jatuh di bahu Lin Sen, dan cincin dingin itu melekat erat di leher Lin Sen. Saat berikutnya, Zhao An tertawa terbahak-bahak. Mati. Matilah untukku. Menurutnya, energi spiritual terlarang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba akan disuntikkan ke badan Lin Sen dan mencemarinya. Dia tidak bisa bertahan lama dan akan berubah menjadi monster. Dengan kekuatan tempurnya, begitu dia berubah menjadi monster, itu mungkin akan menimbulkan banyak suara. Su Yuwei di sebelahnya pasti tidak akan lolos dari kematian. Kamu sombong dan meremehkan orang lain, tetapi kamu tidak menyangka aku punya trik seperti itu. Hahaha, matilah bersamaku. Zhao An gemetar bahkan ketika dia berbicara, dan darah terus mengalir dari tenggorokannya. Itu hampir akan meledak. Namun, dalam beberapa tarikan napas berikutnya, senyumnya perlahan mengeras. Jelas bahwa energi spiritual terlarang dalam pecahan batu hitam sedang disuntikkan ke badan Lin Sen dengan gila-gilaan, tetapi sebenarnya, ekspresi pihak lain tidak berubah sama sekali. Mungkinkah itu belum berpengaruh? Seharusnya tidak. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, saat dia menyentuh energi spiritual terlarang, dia seharusnya tidak dapat menahannya. Swiss. Lin Sen meraih pergelangan tangan Zhao An dengan satu tangan dan tersenyum tipis. Terima kasih telah memberitahuku rahasia-rahasia ini. Untuk membuatmu mati lebih tenang, aku akan memberitahumu satu hal. Energi spiritual terlarang, tidak berguna bagiku. Begitu suara itu jatuh, bintang bencana di badan Lin Sen tiba-tiba meledak dengan hisapan yang mengerikan. Energi spiritual terlarang yang tak terhitung jumlahnya langsung dihisap ke dalamnya oleh Lin Sen. Seperti ikan paus yang menghisap air. Mengerikan dan luas. Zhao An menjerit tidak mau, dan jatuh dalam kemarahan. Adapun pecahan batu hitam, itu telah sepenuhnya dihisap oleh bintang bencana. Di kejauhan, kera marah berambut putih juga meraung dan jatuh ke tanah dengan keras. Tuntun dan Grit Sage terengah-engah, binatang buas ini benar-benar sulit dihadapi. Penyerapan itu berlangsung selama secangkir teh. Ketika Lin Sen mendorong badan Zhao An menjauh, auranya sendiri menjadi lebih dalam. Dia berurusan dengan energi spiritual terlarang sepanjang hari, dan bahkan jika dia sendiri tidak terkontaminasi sama sekali, dia masih memancarkan aura aneh. Jika dia berjalan dalam kegelapan, dia pasti bisa menyatu dengan malam. Itu seperti penguasa malam, raja malam abadi.
Sepertinya kemahtihanmu tidak sia-sia. Lin Sen tersenyum dan segera melepaskan cincin Zhao An. Setelah penyelidikan yang cermat, matanya berbinar. Orang ini pasti telah menggelapkan banyak sumber daya kultivasi dari Night Demon. Hampir menumpuk menjadi gunung kecil. Lin Sen, bagaimana lukamu? Su Yuwei berjalan cepat, dengan kekhawatiran melintas di matanya yang indah. Dia tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Ketika Lin Sen dan Zhao An bertarung keras sebelumnya, dia hanya bisa menggunakan jiwanya untuk membantu Lin Sen menahan lawannya dari jarak jauh. Sebagian besar kerusakan diterima oleh Lin Sen. Tidak apa-apa, aku sangat kuat. Lin Sen melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa luka kecil ini bukan apa-apa. Kemudian, dia berjalan ke dalam ruangan, melihat sekeliling, dan menemukan Zhou Hongyun terikat di tanah. Meskipun dia belum pernah melihat Zhou Hongyun, pihak lain, memang 3 atau 5 poin mirip dengan Zhou Xiaoyu. Setelah Zhou Hongyun melihat Lin Sen, matanya memadat dan dia tampak sedikit bersemangat. Swiss, Su Yuwei menjentikkan jarinya dan mengangkat segel pola spiritual di badan Zhou Hongyun. Apa hubunganmu dengan Zhou Xiaoyu? Lin Sen bertanya. Zhou Xiaoyu, dia adikku. Zhou Hongyun tampak sedikit lemah, dia berkata, apakah kau membunuh Night Demon? Ya, kami adalah pembunuh iblis, kami membunuh iblis dan Night Demon. Lin Sen mengangguk, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Zhou Hongyun berdiri perlahan, mencoba mengeluarkan ramuan dari cincinnya untuk menyembuhkan lukanya, tetapi dia tertegun. Ternyata Zhao An telah mengambil cincinnya sejak lama. Zhou Hongyun, Lin Sen menyipitkan matanya, sedikit terkejut. Orang ini memiliki identitas yang luar biasa. Dia adalah putra tertua Zhou Lin dan kakak laki-laki Zhou Xiaoyu. Meskipun bakat kultivasinya sendiri tidak terlihat jelas, kebijaksanaannya dalam politik sangat luar biasa. Di usia muda, dia telah memasuki kabinet. Orang-orang berbakat seperti dia yang dapat memerintah negara sangat langka. Di dinasti Yan Agung, tidak peduli seberapa kuat seorang kultivator, dia harus tunduk pada kekuatan kerajaan. Tidak mungkin untuk menggulingkan sebuah dinasti secara langsung dengan mengandalkan beberapa praktisi yang kuat. Seberapa kuat dinasti setelah bertahun-tahun terakumulasi? Itu bukanlah sesuatu yang dapat digoyahkan hanya oleh beberapa praktisi. Jika tidak ada kecelakaan, Zhou Hongyun akan bangkit dan menjadi Perdana Menteri Kabinet. Oleh karena itu, penangkapan Zhou Hongyun oleh Zhao An masih sangat jera. Itu aku. Zhou Hongyun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, maaf membuatmu menertawakan penampilanku yang memalukan. Apa yang kamu bicarakan? Lin Sen membungkuk, Tuan Zhou adalah pilar dinasti Yan Agung kita. Jika dia meninggal, itu akan menjadi kerugian bagi seluruh dinasti. Kalian sangat muda dan berbakat. Zhou Hongyun ragu-ragu, jika aku tidak salah, kalian adalah Lin Sen dan Su Yuwei. Di seluruh dinasti Yan Agung, ada begitu banyak pembunuh iblis dengan bakat sepertimu dan kekuatan tempur yang luar biasa yang dapat kalian hitung dengan satu tangan. Ya, Tuan Zhou benar-benar mengenal kita. Lin Sen tersenyum, dan tepat ketika dia ingin melanjutkan obrolan dengan pihak lain untuk beberapa saat, terdengar guncangan lain di luar kapal terbang. Duar, gelombang udara naik, wajah Zhou Hongyun berubah, situasinya agak buruk. Kalau tidak salah, keluarga Huyanlah yang datang untuk merebut benda itu. Kalau memungkinkan, tolong bantu. Lin Sen dan Su Yuwei saling memandang, dan keduanya mencium sesuatu yang tidak biasa. Selain Night Demon, ada rahasia lain yang tersembunyi di kapal terbang ini. Menarik, tanpa diduga, kapal terbang kecil dapat menyatukan begitu banyak hal. Tolong beritahu kami secara rinci, Tuan Zhou. Lin Sen tampak serius. Zhou Hongyun ragu-ragu, baiklah, masalahnya mendesak, jadi saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Kapal terbang ini akan mendarat di kota Changxin terlebih dahulu, lalu berangkat ke Sanhaiguan. Ada sesuatu yang tersembunyi di kabin dan siap dikirim ke Sanhaiguan. Karena benda ini sangat penting, sangat sedikit orang yang mengetahuinya, tetapi tanpa diduga, berita itu tetap bocor, memungkinkan orang-orang dari keluarga Huyan untuk menyergap di pegunungan ini terlebih dahulu. Orang yang mengawal benda itu adalah keluarga Huo. Menghitungnya, itu ada hubungannya dengan Anda. Zhou Hongyun mengucapkan kata demi kata. Keluarga Huo, ada hubungannya dengan saya. Huo Dong. Lin Sen mengangkat alisnya. Namun,
begitu dia mengatakannya, dia menyangkal tebakannya. Huo Dong, orang itu, ingin mencurahkan seluruh waktunya untuk bersenang-senang, bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Tidak, dia adalah kakak laki-laki keduamu, Huo Changyu. Zhou Hongyun jelas tahu banyak hal. Dia bekerja di kabinet dan merupakan anggota keluarga Zhou. Tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai kerabat kerajaan. Tentu saja, dia tahu banyak hal. Huo Changyu, anggota keluarga Huo. Ekspresi Lin Shen sedikit mengembun, dan dia pikir dia salah dengar. Setelah meninggalkan wilayah timur dan memasuki Zhongzhou, yang disebut keluarga Huo hanya memiliki satu referensi. Yaitu, keluarga Perdana Menteri dinasti Yan Agung, keluarga Huo. Tapi apa hubungannya ini dengan kakak laki-laki kedua? Meskipun kakak laki-laki kedua juga memiliki nama keluarga Huo, seharusnya tidak ada hubungan di antara mereka. Kamu belum tahu. Zhou Hongyun terkejut, lalu tertawa, itu normal. Lagi pula, bahkan Huo Changyu sendiri baru mengetahuinya selama 2 hari. Tuan Zhou, ceritakan lebih rinci. Lin Shen menjadi tertarik. Keturunan Huo Changyu adalah cabang dari garis keturunan yang terpisah dari keluarga Huo. Dalam hal senioritas, Huo Qingtian, kakek Huo Changyu, seharusnya adalah paman Perdana Menteri Huo. Zhou Hongyun menjelaskan kepada Lin Shen secara singkat, dan di wilayah timur, ada cabang lain, kepala keluarga adalah adik laki-laki Perdana Menteri Huo. Putrinya Huo Yuyan dibawa kembali ke kota kekaisaran untuk tinggal beberapa tahun yang lalu, tetapi hanya garis keturunan Huo Qingtian yang tidak pernah kembali ke garis keturunan utama. Jadi, ada pepatah seperti itu. Lin Shen terkejut dan ingin tertawa. Setelah semua perhitungan, status kakak laki-laki kedua menjadi semakin mulia. Tidak heran kakak laki-laki tertua selalu berkata pergilah ke kakak laki-laki keduamu. Kaki yang begitu besar dan tebal, bukankah seharusnya kamu memeluknya dengan baik? Sekarang, Huo Changyu telah kembali ke garis keturunan utama dan dihargai oleh keluarga Huo. Kali ini, dia dan Huo Jianseng dari keluarga Huo mengawal harta karun itu bersama-sama. Ini juga tugas dan pengaturan pertamanya setelah dia kembali. Zhou Hongyun melihat keluar dan mendesah, pertempuran ini sesuai dengan dugaanku. Tidak hanya istana telah disusupi sebagian oleh Night Demon, tetapi bahkan ras alien telah menanam mata-mata di dalamnya. Kali ini, berita itu bocor dari istana. Adik senior kecil, ayo kita pergi dan bantu kakak senior kedua. Lin Shen melihat pertempuran sengit di luar kapal terbang dan menyipitkan matanya. Su Yuwei mengangguk. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu lagi dengan cara ini tidak lama setelah mereka berpisah. Di luar kapal terbang, para jenderal keluarga Huyan bertemu telapak tangan mereka, dan api itu memukul mundur Huo Jianseng. Huo Jianseng terluka parah dan matanya tajam. Di sampingnya, anggota keluarga Huo terus-menerus terbunuh, dan darah ada di mana-mana. Melihat 2 orang di depannya, Huo Jianseng ingin menggigit giginya. Aku benar-benar membiarkanmu menyelinap masuk 2 Master Alam Xuanling tingkat 7. Tampaknya kali ini, kamu bertekad untuk menang. 2 orang di depannya, satu Huyan Gang dan yang lainnya Huyan Tai, adalah saudara kembar. Mereka terkenal, dan setiap kali mereka bertempur, mereka menyerang bersama-sama. Bahkan orang-orang kuat dari alam Xuanling tingkat 8 pun dapat bersaing. Karena keberadaan San Haiguan, tidak mudah bagi orang asing untuk menyelinap ke dinasti Yan Agung. Dapat dibayangkan bahwa keluarga Huyan pasti telah membayar harga yang sangat mahal agar keduanya datang dan menyergap. Huo Jianseng, terimalah nasibmu. Huyan Tai menyeringai. Awalnya dia bersembunyi di kegelapan dan membiarkan saudaranya Huyan Gang bertarung dengan pihak lain. Tepat ketika kedua belah pihak saling bertarung dan niat membunuh menjadi ganas, Huyan Tai tiba-tiba muncul. Serangan diam-diamnya kali ini secara langsung melukai Huo Jianseng. Sekarang, kedua orang itu mengepung Huo Jianseng sendirian, dan situasinya berubah dengan cepat. Kakak kedua, dia sudah terluka. Aku akan menahannya. Kamu cepat masuk ke kabin, ambil barang itu dan pergi. Hu Yangang melambaikan tangannya. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menunda. Dia harus bertarung dengan cepat. Oke, Hu Yanti tertawa, berbalik, dan bergegas masuk ke kabin. Kudengar ada seorang jenius yang menjaga kabin itu. Menarik. Jenius macam apa? Biar kutemui kau. Melihat Hu Yanti terbang ke kabin, Huo Jianseng ingin menggigit giginya hingga berkeping-keping. Huo Changyu,
Meskipun dia seorang jenius, akan sulit baginya untuk melawan Huyanti. Jadi, dia juga sangat cemas. Namun, dia tidak bisa mengulurkan tangannya untuk membantu, jadi dia hanya bisa menatap kosong. Duar duar duar, tepat setelah Huyanti terbang ke kabin, dua suara keras keluar berturut-turut. Aku melihat sebuah tiang kayu tebal yang terlihat dengan mata telanjang menghantam keras dan langsung mengenai wajah Huyanti. Dia sangat marah dan melambaikan tangannya untuk menghantam tiang kayu itu ke wajahnya. Siapa itu? Keluar. Sebuah raungan mengguncang langit. Di dasar kapal terbang, sebuah obor perlahan dinyalakan. Sesosok berjalan keluar perlahan, dengan seringai di bibirnya, "Kalian orang asing, berani bertindak liar di sini." Itu Lin Sen. Tiang kayu tebal itu juga dibuat olehnya. Tuntun, Daseng, dan Fen Mao, tiga monster fantasi mengikuti di belakang Lin Sen, tampak gagah dan penuh semangat. Apa itu momentum? Inilah momentumnya. Di belakang Lin Sen, Su Yuwei berjalan perlahan, matanya yang indah sedikit menyipit. Adik perempuan, adik laki-laki. Huo Changyu melihat kedua sosok itu dan melangkah maju dengan cepat. Bahkan di wajahnya yang dingin, sedikit kegembiraan melintas dengan cepat. Dan di tangannya, dia memegang tanaman pot. Tanaman pot itu dikelilingi oleh lapisan cahaya redup, yang mengisolasi sepotong kegelapan. Ada kuncup lembut yang tumbuh di dalamnya, dan itu jelas masih tumbuh. Ketika Huyanti dan Hu Yangang melihat tanaman pot itu, pupil mereka tiba-tiba memerah, dan bahkan napas mereka menjadi berat. "Lakukan!" teriak Hu Yangang. Inilah yang selalu mereka inginkan. Swiss, prajurit alien yang tersisa di sekitar tiba-tiba menyerang dan bergegas. Niat membunuh meledak. Berbagai pola totem berkelebat, dan api membubung ke langit. Di atas kapal terbang, banyak praktisi menyaksikan pemandangan ini dengan ketakutan. Mereka tidak dapat campur tangan dalam pertempuran tingkat ini. Dan di luar gelap, dan ada banyak hal aneh. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Saya hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Lin Sen dan yang lainnya dapat mengusir alien. Pertarungan dimulai lagi. Dengan pengalaman melawan Zhao An sebelumnya, Lin Sen dan Su Yuwei bekerja sama dengan sangat baik. Daseng dan Tuntun berada di garis depan, bertindak sebagai tameng dagieng. Mereka akan memimpin serangan. Si rambut merah muda dan Su Yuwei sedang menunggu kesempatan. Selama lawan menunjukkan kelemahan, mereka akan segera mengumpulkan semangat dan menyerang ke depan. Dan Huo Changyu telah membentuk kesepahaman diam-diam dengan Lin Sen dan Su Yuwei. Tidak ada kecanggungan dalam kerja sama mereka. Tiga binatang hantu. Pupil mata Hu Yangang tiba-tiba mengerut. "Kau adalah Lin Sen. Sepertinya dinasti Yan Agung telah disusupi olehmu. Berita-berita ini hanya tersebar dalam lingkaran kecil, tetapi kau sudah mengetahuinya." Lin Sen mengangkat matanya dan tersenyum dingin. "Bunuh mereka semua." Hu Yangang mengepalkan tinjunya, dan sebenarnya sedikit bersemangat. Karena dia menyadari bahwa beberapa jenius di depannya semuanya adalah pilar masa depan dinasti Yan Agung. Jika dia bisa membunuh mereka semua, kali ini, aku khawatir dia akan memberikan kontribusi yang besar. Ledakan. Suara ledakan gelombang udara terdengar, dan pertempuran terus berlanjut. Pertempuran ini berlangsung sekitar setengah jam. Lin Sen dan Su Yuwei bergabung untuk membunuh Zhao An, yang berada di level ke-7 alam Xuanling. Sekarang dengan tambahan saudara senior kedua Huo Changyu, kekuatan tempur komprehensif secara alami telah mencapai ketinggian baru. Dalam pertarungan, Huyanti tentu saja bukan lawan. Swiss. Pada akhirnya, Huo Changyu mempertaruhkan Chidera dan menusuk dada Huyanti dengan pedang. Dia telah bertarung dengan Lin Sen berkali-kali sebelumnya, dan dia sudah berada di ujung kekuatannya. Pedang ini akan mengirimnya ke barat. Di sisi lain, Huo Jianseng juga dipukuli dengan sangat parah, tetapi dia selalu bersikeras untuk tidak dikalahkan. Setelah Lin Sen dan yang lainnya menarik tangan mereka, semua orang mengepung dan membunuh Hu Yangang. Dia tidak bertahan lama. Pada titik ini, semua alien yang datang untuk menyergap terbunuh. Tetapi keluarga Huo juga menderita kerugian besar. Kecuali Huo Jianseng dan Huo Changyu, penjaga keluarga Huo lainnya tidak hidup. Beberapa orang menaiki kapal terbang itu lagi. Bos kapal terbang itu muncul dengan keringat di dahinya. "Tuan-tuan, terima kasih kepada Anda, jika bukan karena Anda, perjalanan kita akan hancur total." Enyahlah. Huo Jianseng sama sekali tidak senang dengannya. Dari awal hingga akhir,
dia bersembunyi di dalam kapal terbang dan tidak berani keluar untuk membantu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bos itu tampak menyanjung, dan dia tidak punya pilihan. Pertempuran itu begitu sengit sebelumnya sehingga dia tidak berani muncul sama sekali. Sekarang setelah dia melihat situasinya terbalik, dia merasa lega. Untungnya, ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di kapal terbangnya, jika tidak, saya khawatir itu akan menjadi bencana. Di sebuah ruangan di kapal terbang itu, Huo Changyu, Lin Sen, dan Su Yuwei sedang duduk di meja minum teh. Kakak senior kedua, saya mendengar dari Tuan Zhou bahwa Anda sekarang telah kembali ke cabang utama keluarga Huo. Lin Sen menunjukkan rasa ingin tahu, kalau begitu dari sudut pandang ini, Perdana Menteri saat ini seharusnya adalah paman Anda. Itu benar, Huo Changyu mengangguk, aku baru tahu tentang ini. 2 hari yang lalu, keluargaku mengirimiku surat yang mengatakan bahwa sebuah cabang berinisiatif untuk menemukan kami dan ingin mengenali kerabat kami. Setelah mengidentifikasi silsilah keluarga, balai leluhur, dan identitas kakekku, dipastikan bahwa kami memang cabang dari keluarga ini. Ayahku mengira aku tinggal di dinasti Yan Agung, dan sekarang keluarga telah kembali ke cabang utama, tidak ada yang salah. Mungkin itu bisa sedikit membantuku. Bantuan itu tidak sedikit. Lin Sen tersenyum tipis, jika kakak tertua mendengar ini, dia akan memanggilmu untuk menyerah lagi. Huo Changyu tidak bisa menahan tawa. Kakak tertua tampaknya sangat dapat diandalkan, tetapi sebenarnya banyak hal yang tidak dapat diandalkan. Sangat aneh. Dia seharusnya tenang, tetapi dia memiliki banyak ide aneh. Tidak dapat diprediksi. Ngomong-ngomong, apa tanaman pot ini, dan mengapa kamu mengawalnya? Lin Sen bertanya lagi. Ketika dia dan Su Yuwei menaiki kapal, dia tidak tahu Huo Changyu ada di sana. Bagaimanapun, kapal terbang ini terlalu besar, dan privasi kamar bangsawan cukup kuat, jadi mustahil untuk mengenali semua orang. Tanaman pot ini adalah sesuatu yang akan dikawal keluarga Huo ke Sanhaiguan. Itu juga diberikan kepada Raja Zhenbei sebagai mas kawin Huo Yuyan. Huo Changyu berpikir sejenak, sebenarnya, aku tidak tahu untuk apa itu digunakan. Aku hanya tahu bahwa itu tampaknya memiliki dampak pada kekuatan totem alien dan mencapai tujuan pengekangan. Begitu, Lin Sen mengangguk. Jika memang begitu, tidak mengherankan jika sekelompok alien begitu cemas. Begitu benda ini diangkut ke Sanhaiguan, itu berarti tentara jubah merah memiliki kartu truf lain di tangannya. Namun, Lin Sen dengan tajam memahami pesan lain dalam kata-kata Huo Changyu, mas kawin Huo Yuyan. Mungkinkah dia akan menikahi Xiao Mingfeng? Ingatlah bahwa pada awalnya, Kaisar Jingyuan ingin menikahkan Putri Changqing dengan Xiao Mingfeng. Dengan tamparan hebatnya di pegunungan, masalah itu ditangguhkan sementara. Itu sangat aneh. Tidak seorang pun di istana menyinggungnya lagi. Seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Dan Xiao Mingfeng jelas tahu bahwa dia harus mengambil kesempatan ini untuk segera menikahi Huo Yuyan. Masak nasi sebelum matang. Setelah menikahi Huo Yuyan, akan sulit bagi Kaisar Jingyuan untuk terus mengabulkan pernikahan itu. Setelah pernikahan dikabulkan, siapa yang akan menjadi selir? Putri Changqing. Itu tidak mungkin. Huo Yuyan. Dia menikah denganku secara formal, mengapa dia harus menjadi selir? Ngomong-ngomong, semua ini benar-benar berkatmu. Huo Changyu tiba-tiba berkata, adik laki-laki, jika kamu tidak menghancurkan Putri Changqing sepenuhnya di pegunungan, masalah ini tidak akan berjalan mulus. Lin Sen tersenyum, itu hanya kebetulan. Sebenarnya, ini adalah kebetulan bagi Lin Sen. Bagi Kaisar Jingyuan, ini langsung menghancurkan langkahnya selanjutnya. Semua menjadi kacau. Oleh karena itu, dalam hatinya, Kaisar Jingyuan mungkin membenci Lin Sen. Namun, sebagai raja suatu negara, dia tidak bisa begitu saja kehilangan kesabarannya. Selain itu, upacara pemujaan leluhur sudah dekat. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Dia tidak bisa meluangkan waktu untuk berdebat dengan Lin Sen. Ngomong-ngomong, kenapa kamu pergi ke kota Changxin? Huo Changyu mengangkat alisnya, merasa sangat penasaran. Mereka berdua berlatih dengan baik di kota kekaisaran, mengapa mereka tiba-tiba bergegas ke perbatasan? Kota Changxin tidak jauh dari Sanhaiguan. Kota itu sudah berada di bagian paling utara dinasti. Jika kamu ingin dipromosikan ke tingkat pembasmi iblis, kamu harus datang ke sini untuk menjalankan misi, dan kebetulan lokasi misinya ada di kota Changxin. Kudengar ada sungai yang tercemar di sini,
dan ada kecenderungan meluas kemana-mana, dan kami bertanggung jawab untuk menemukan sumbernya. Jawab Lin Sen. Sungai besar itu, aku pernah mendengar tentangnya, tapi agak sulit. Huo Changyu sedikit mengernyit, kenapa aku tidak ikut dengan kalian, jadi kita bisa saling menjaga. Dia jelas tahu sesuatu tentang situasi itu. Kakak senior kedua, kamu punya sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi pergilah dan lakukan tugasmu terlebih dahulu. Lin Sen melambaikan tangannya, kami, Divisi Penindasan Iblis, sedang menjalankan misi ini, dan kami tidak bisa membiarkan orang lain ikut campur. Kami hanya bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk menyelesaikannya. Karena tugas-tugas ini diberikan kepada kami, itu berarti kesulitannya masih dalam jangkauan yang dapat kami kendalikan. Baiklah, setelah kamu menyelesaikan misimu, ingatlah untuk datang ke Sanhai Guan untuk bermain. Huo Changyu tidak mengatakan apa-apa, dia selalu menjadi orang yang terus terang. Kakak senior kedua, saya melihat bahwa ilmu pedang pembunuhmu telah meningkat pesat. Lin Sen tersenyum dan menyenggolnya, di Sanhai Guan, membunuh sepanjang hari, bukankah itu pertumbuhan yang sangat cepat? Benar, Huo Changyu mengangguk, jalan yang dipilih guru untukku di awal memang yang paling cocok untukku. Segera, kapal terbang itu melintasi pegunungan dan tiba di kota Changxin. Lin Sen dan Su Yuwei juga mengucapkan selamat tinggal kepada Huo Changyu. Di geladak, Zhou Hongyun juga keluar untuk mengantar mereka. Lin Sen, Su Yuwei, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian yang menyelamatkan nyawa. Jika kalian kembali ke kota kekaisaran di masa depan, jika kalian membutuhkan bantuanku, silakan saja. Aku akan melakukan apapun untuk kalian. Zhou Hongyun berkata dengan sungguh-sungguh, dengan semangat mulia seorang sarjana. Saat berbicara, dia berdiri tegak dan memiliki sikap yang luar biasa. Janjinya kepada mereka berdua datang dari hati. Jika bukan karena mereka berdua, dia akan ditangkap dan dibunuh oleh Night Demon. Sebagai salah satu menteri kabinet, Zhou Hongyun, yang kemungkinan besar akan menjadi Perdana Menteri Kabinet di masa depan, meninggal di tangan Night Demon dengan cara yang tidak jelas, yang benar-benar menyedihkan. Tuan Zhou, Anda terlalu baik. Lin Sen tersenyum dan membungkuk. Memang hal yang baik bagi saya untuk memiliki hubungan yang baik dengan pihak lain. Dia selalu merasa bahwa perjalanan ke kota Changxin ini agak kebetulan. Pertama, dia bertemu Zhou Hongyun yang diikat, dan kemudian dia membunuh Night Demon dan menyelamatkannya. Saat mencari tahu penyamaran di kota kekaisaran, dia juga mengetahui bahwa ada markas iblis malam di kota Changxin. Kemudian, dia bertemu dengan keluarga Huyan yang datang untuk membajak kapal. Dia melindungi mahar yang diberikan kepada Raja Zhenbei dan mendapatkan dukungan dari keluarga Huo. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui bahwa Huo Changyu telah kembali ke cabang utama keluarga Huo. Awalnya itu adalah misi yang damai, tetapi begitu banyak hal terjadi. Lin Sen selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Di belakangnya, tampaknya ada tangan besar yang mengendalikan segalanya. Mendorong dirinya maju. Adik kecil, apakah menurutmu aku terlalu banyak berpikir? Lin Sen menatap Su Yuwei. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, Su Yuwei benar-benar rasional. Pengetahuan dan pengetahuannya memungkinkannya untuk memikirkan masalah dengan tenang. Maksudmu, apa yang terjadi sekarang? Su Yuwei jelas juga memikirkan masalah ini. Itu benar, jika ada seseorang di balik layar yang mengendalikan semua ini, maka kita hanya bisa mengatakan bahwa dia mendorong kita, atau mendorongmu. Mata indah Su Yuwei sedikit menyipit, dan seberkas cahaya melintas di matanya. Jika kamu membedah semua pengalaman ini dan menganalisisnya dengan saksama, kamu akan menemukan bahwa semuanya adalah hal yang baik untukmu. Sepertinya seseorang dengan sengaja membuka jalan untukmu, memungkinkanmu untuk mendapatkan dukungan dari berbagai kekuatan sekaligus dapat menunjukkan dirimu. Tanda tanya. Setelah mendengar ini, Lin Sen juga mengangguk. Dia juga memiliki perasaan ini. Namun, dia tidak terlalu mendalaminya. Ini melibatkan Night Demon, ras alien, keluarga Huo, keluarga Zhou. Begitu banyak kekuatan besar yang terlibat di dalamnya, bukan hanya kucing dan guguk. Siapa yang bisa menyatukan mereka semua untuk memainkan drama ini bersamanya? Semuanya membutuhkan berbagai kebetulan untuk saling terkait sebelum dapat disajikan bersama di kapal terbang ini. Dan kamu harus menemukan cara yang sempurna untuk memecahkan pengepungan agar dapat keluar dari pengepungan.
Jika seseorang benar-benar memperhitungkan semua ini, itu hanya dapat berarti bahwa dia sangat menakjubkan dan tidak memiliki rencana yang terlewat. Setiap faktor yang tidak mencolok disertakan. Selain itu, dia sangat mengenal dirinya sendiri. Dia telah menghitung batasnya sendiri. Setelah kekuatan tempurnya meledak, apakah dia bisa menerobos dan bagaimana cara menerobosnya? Dia telah menghitung semuanya. Mengerikan. Lin Sen tidak percaya bahwa orang seperti itu benar-benar ada. Keduanya berjalan maju perlahan, melihat ke kota besar di depan mereka, dan suasana hati mereka menjadi semakin santai. Bagi Lin Sen, tidak masalah siapa yang berada di balik manipulasi itu. Saat ini, semua ini tampaknya menguntungkannya. Dan, terima saja apa adanya. Dibandingkan dengan kemakmuran kota kekaisaran, kota Changxin jelas jauh lebih tenang. Selain itu, tidak banyak pola spiritual di sini untuk menekan roh jahat dan monster. Anda tahu, di kota kekaisaran, ada pola spiritual yang terukir di dinding di mana-mana. Cahayanya terang, sehingga monster tidak bisa mendekat. Tetapi di sini, Anda harus berjalan jauh untuk melihat beberapa jejak keberadaan pola spiritual. Berjalan di kota, Lin Sen dapat dengan jelas melihat bahwa orang-orang di sini tangguh. Di jalan, konflik antara beberapa praktisi dapat terlihat di mana-mana. Mereka tidak mau menyerah, dan tidak ada yang mau mundur. Hasil akhirnya adalah mereka bertarung bersama, siapapun yang menang adalah benar, dan siapapun yang lemah akan menderita. Dibandingkan dengan kota kekaisaran yang stabil, kota Changxin ini jauh berbeda dari yang lain. Sepertinya misi kita kali ini akan sangat menarik. Lin Sen dan Su Yuwei telah mengenakan jubah para pembunuh iblis. Namun, para pembunuh iblis yang tidak seorang pun berani memprovokasi di kota kekaisaran tidak ditakuti oleh begitu banyak orang di sini. Keluar dari sini, kalian semua. Pada saat ini, seekor kuda cepat tiba-tiba datang di depan dan langsung menjatuhkan beberapa praktisi yang sedang berselisih. Kemudian, seorang pria melompat dari kuda cepat dan berjalan cepat ke arah mereka berdua. Shen Tianyan, kapten pengawal rumah tuan kota-kota Changxin, menyapa kedua orang dewasa. Pria itu membungkuk, ekspresinya sedikit bersemangat. Untuk kota Changxin, mereka telah diganggu oleh sungai aneh selama beberapa bulan. Tidak ada yang datang untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa Departemen Penindasan Iblis Kota Huangseng akan mengirim seseorang, mereka sangat gembira. Bagi orang-orang di kota-kota terpencil ini, Departemen Penindasan Iblis adalah penyelamat. Tentu saja, praktisi dan orang-orang biasa tidak memahami hal ini. Tuan Shen, Lin Sen membungkuk sedikit, saya Lin Sen, pembunuh iblis tingkat pertempuran, dan ini adalah rekan saya Su Yuwei. Silakan, silakan. Shen Tianyan buru-buru mengundang keduanya untuk naik kereta. Kereta itu melaju di jalan, dan keduanya melihat ke jalan melalui jendela. Banyak praktisi dan orang-orang melihat kereta itu dengan rasa ingin tahu, seolah-olah mereka bertanya-tanya siapa yang ada di dalamnya. Dari mata sekelompok orang ini, Lin Sen melihat mahtai rasa dan ketundukan. Tampaknya kota Changxin ini seharusnya memiliki banyak cerita. Kereta itu datang jauh-jauh ke rumah tuan kota, dan Shen Tianyan mengangkat tirai dan meminta keduanya untuk turun. Sebuah jamuan telah disiapkan di rumah tuan kota. Haha, kudengar dua orang master dari divisi penindasan iblis datang untuk memerintah para monster. Kami di kota Changxin tentu saja sangat senang. Atas nama ratusan ribu orang dan praktisi di kota Changxin, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada dua orang master. Seorang pria parubaya yang agak gemuk berjalan mendekat sambil tersenyum. Itu adalah penguasa kota Changxin, Lu Mingzheng. Bersambung.